Di sini saya sudah banyak bicara tentang berbagai macam disiplin keilmuan dalam melakukan riset terhadap nasab balawi. Dan menurut saya, nasab balawi itu bukan lagi sekedar kajian nasab atau silsilah keluarga biasa. Justru nasab balawi hari ini sudah menjadi objek penelitian lintas disiplin yang sangat menarik untuk diuji. Kita bisa mengkajinya dalam ilmu sejarah misalkan. Kita bisa mengkaji juga dalam ilmu filologi dan manuskrip. Kemudian kita mengkaji dari sisi ilmu genealogi. Kita mengkaji juga dari ilmu antropologi. Kita bisa mengkaji juga dari ilmu sosiologi. Termasuk kita juga bisa mengkaji dalam ilmu komunikasi. Kita bisa juga menganalisis dari ilmu politik identitas. Bahkan hal ini bisa dikaji melalui ilmu genetika dan tes DNA. Bahkan kita juga bisa mempelajari pola-pola narasi dalam sosial media. Karena itulah, saya selalu mengatakan bahwa polemik nasab balawi itu bukan lagi sekedar menunjukkan apakah nasabnya balawi itu sahih atau enggak. Nah, setelah kurang lebih 4 tahun polemik ini berjalan, kemudian saya justru melihat ya ada fenomena yang lebih besar lagi, bahkan jauh lebih besar daripada sebuah perdebatan silsilah. Saya melihat ada pertanyaan yang belum banyak dijawab secara jujur. Dan saya kira juga sedikit orang yang mengkajinya. Pertanyaan begini, mengapa identitas sebagai cucu Nabi ini harus terus dipertahankan di ruang publik? Terus dipromosikan, terus diglorifikasikan, dan ya terus diperjuangkan lah dengan segala macam daya, upaya, kemudian waktu, dan mungkin material. Mengapa energi yang dikeluarkan juga begitu besar dalam pembelaannya? Dan kenapa pembelaan itu masif? Saya ingat perkataan dari Pak Hanif Alatas itu mengatakan, kalau mau bicara ilmiah, sudah selesai. Nasab balawi sahih konfirmasi. Ini saya ingat sekali ketika Pak Hanif Alatas melaunching buku Keabsahan Nasab Balawi yang dibuat oleh tim Persatuan Umat katanya. Dan menganggap bahwa pertanyaan yang selama ini ditanya publik tentang keabsahan nasab balawi sudah dijawab dan sudah selesai. Ini yang nyusun tim. Saya koordinator tim tersebut, yang nyusun tim pengawal Persatuan Umat. Yang nyusun buku ini Al-Fakir Muhammad Hanif Al-Attas. Ada Ustadz Abdus Somad yang ngasih pengantar untuk buku ini. Saya nggak mau bahas-bahas lagi. Kalau soal ilmiah udah tuntas, panjang lebar. Kami bahas sampai ke akar-akarnya di dalam buku ini. Insya Allah beberapa hari lagi akan kami launching PDF-nya. Siapapun bisa download, masing-masing bisa cetak, saudara. Dan insya Allah nanti ulama-ulama akan mendapatkan daripada kopian dari buku ini. Jadi kalau soal ilmiah udah selesai. Saya kira kalau soal ilmiah udah selesai. Tapi kenapa hari ini masih secara masif dipertahankan, kemudian dibela, kemudian dipromosikan? Nah, ini ada apa? Kita harus tahu juga rangkaian-rangkaian peristiwa yang terjadi selama 4 tahun. Kemudian kita bisa menarik benang merah. Sebenarnya apa yang dipertahankan? Nah, karena kalau yang dipertahankan itu hanya nasab, misalkan gitu ya, mestinya ya cukup dijawab dengan data. Kan sudah cukup dijawab sama Hanif Alatas. Cukup dijawab dengan manuskrip, ya cukup dijawab dengan metodologi, cukup dijawab dengan pembuktian ilmiah gitu kan. Tapi yang saya lihat ini justru lebih luas daripada hal itu. Kita akan membahas sesuatu hal yang jauh lebih menarik. Apa yang sebenarnya yang membuat status cucu Nabi ini begitu penting untuk dipertahankan dan terus dibela mati-matian di ruang publik. Dan mengapa semakin besar kritik yang muncul, semakin besar pula energi pembelaan yang kita lihat di hadapan kita hari ini. Mari kita simak. Sahabat Charlie dimanapun berada, selamat datang di Papazara Insight.
saya ingin sedikit membahas dan mungkin siapa tahu ini menjadi sebuah benang merah kita semua untuk bisa kita paham fenomena terkait objek, yaitu nasab balawi. Karena nasab balawi bagi saya itulah objek penelitian sepanjang masa yang bisa dilakukan oleh banyaknya disiplin keilmuan. Dan mungkin bisa juga dijadikan sebagai skripsi, tesis, atau disertasi di pendidikan formal. Misalkan kalau dari jurusan sosiologi itu juga bisa meriset tentang nasab balawi. Kemudian jurusan ilmu komunikasi, kemudian jurusan sosial politik, kemudian jurusan multimedia ataupun kita berbasis tentang media sosial, ya, ataupun kita bisa mempelajari juga ataupun mengkaji di disiplin keilmuan antropologi misalnya. Dan ini jauh lebih kaya, ya, kita bisa perkaya lintas disiplin keilmuan. Nah, kalau kita lihat judul ya yang saya buat, ya, kenapa energi besar itu dikerahkan untuk membela nasab balawi, bila mati-matian, dibela habis-habisan. Bahkan Pak Hanif Alatas pun juga sudah disclaimer di tahun 2024 pasca terbitnya buku keabsahan nasab balawi bahwa mereka sudah menjawab dan sudah selesai. Kalau mau bicara ilmiah sudah ilmiah, ini sudah selesai, ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Hanif Alatas itu tidak berbanding lurus atau tidak konsisten dengan fenomena hari ini. Buktinya hari ini Pak Hanif Alatas masih membela nasab balawi, katanya sudah selesai, sudah finish, sudah final. Kok masih dibela? Kalau udah sohya aja. Gitu. Gak perlu lagi memberikan klarifikasi sedemikian rupa yang ujung-ujungnya publik itu juga gak paham. Publik juga tetap gak percaya dengan nasabnya balawi. Nah, berdasarkan seluruh riset yang telah saya bangun selama ini sejak bulan Juli tahun 2025, ada sebuah pertanyaan ya, yang tadi saya sampaikan di awal, mengapa energi pembelaan balawi itu begitu besar dan begitu masif? Ya, ini saya menarik untuk lebih fokus dan dikaji lebih mendalam. Nah, dalam tema episode ini ada sebuah kerangka besar, ya, dan menjadi sebuah pertanyaan utama saya terhadap publik, gitu ya. Kalau nasabnya balawi memang sahih, sudah selesai diperdebatkan, mengapa harus dijelaskan, harus terus dipromosikan, harus terus dipertahankan, harus terus dimobilisasi pembelaannya? Apa sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya dipertaruhkan? Kan intinya itu, sebuah pertanyaan yang melihat sebuah fenomena hari ini. Berdasarkan teori model simbolik, ya, baik itu identitas sosial dan temuan-temuan dataset yang pernah dan sudah saya publikasikan sebelum episode ini dan saya kumpulkan, yang dipertahankan itu kemungkinannya itu ada 4. Ya, ini tinggal nanti publik yang bisa menilainya. Dan ini bukan hanya sekedar soal silsilah. Yang pertama, ini adalah modal simbolik. Status saya adalah keturunan Nabi. Ba'alawi itu adalah keturunan Imam Husain. Ba'alawi itu adalah keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ba'alawi itu zuriyah Nabi. Di darah kami mengalir darah suci kakek kami dan seterusnya. Ini modal simbolik ini menghasilkan sebuah penghormatan sosial. Nanti saya akan berikan alur demi alur supaya teman-teman bisa menyimpulkan benang merahnya itu apa. Kemudian kedua, ini kita bicara otoritas keagamaan, ya. Setelah narasi simbolik disampaikan dan ketika publik ini percaya seseorang Habib, ya,
memiliki hubungan genealogis dengan Nabi, maka apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah legitimasi dakwah itu meningkat, pengaruh meningkat, dan kepercayaan pun meningkat. Ini saya kasih dulu dasar teorinya. Rangkanya dulu berpikir, baru saya berikan bagaimana secara metodologi kita bisa menarik benang merah itu. Kemudian ketiga, itulah prestis sosial. Ya, setelah meningkatnya kepercayaan publik, maka akan terbentuk prestis sosial. Ya, bentuknya bisa penghormatan secara khusus, cium tangan, cium kaki, dan seterusnya. Kemudian posisi sosialnya itu khusus, ya, status simbolnya juga khusus, ya, privilege lah, istimewa bagi mereka. Dan yang keempat, ini akan muncul sebuah identitas kelompok. Nasab itu bukan sekedar silsilah data keluarga bagi Balawi, tapi nasab itu adalah sebuah identitas kolektif. Maka kritik terhadap nasab yang ditujukan kepada Ba'alawi dari Tesis Keimat dan seluruh pendukungnya sering diterima sebagai kritik terhadap kelompok. Makanya nggak heran mereka menyebut bahwa yang mengkritik Habib itu dirubah bahasanya, bukan sebagai kritik, tapi sebagai pembenci Habib. Jadi polemik nasab itu sebenarnya telah bergeser menjadi sebuah pertarungan mempertahankan modal simbolik dan identitas kolektif. Dari tahun 2026 sudah jauh dari ilmiah. 2026 jauh dari sebuah kajian kitab. 2020 juga jauh dari pembuktian ilmiah. Sudah nggak ada lagi akademiknya. Nilai akademiknya mungkin ada sekitar 5-10% bagi kelompok Ba'alawi dan pembelanya. Tapi bagi kelompok Keimat terus memberikan sebuah kajian-kajian. Bukan. Nah, sekarang kita lihat fase demi fase. Saya akan menjelaskan fase demi fase. Ya, dari nasab ini menjadi sebuah status. Nasab cucu Nabi itu adalah sebuah status. Ya. Dalam masyarakat tradisional kita, siapapun yang mengklaim sebagai keturunan Nabi itu nggak hanya dipahami sebagai silsilah data keluarga. Status itu akan menghasilkan kehormatan, akan menghasilkan sebuah karisma, dan akan menghasilkan sebuah otoritas moral sehingga itu membentuk sebuah kepercayaan publik. Gitu ya. Ini fase pertama. Kemudian fase kedua, setelah status itu terbentuk, yang mengaku sebagai cucu Nabi, maka akan melahirkan seorang ataupun kelompok muhibin. Ya. Ketika status simbolik itu sudah naik level ke fase kedua dan diterima luas oleh masyarakat luas, masyarakat kita gitu ya, masyarakat tradisional di zaman dahulu misalkan, turun-temurun diwariskan ke anak, ya kan, dan sampai hari ini, maka akan muncul sebuah kelompok sosial baru. Apa? Hibin, kibin lah. Istilah ataupun kelompok muhibin yang awalnya sederhana, yang mereka hanya mencintai akhlak Habib, yang hanya mencintai dakwah Habib, yang mencintai majlis Habib, ya. Tapi lama-lama itu akan membentuk sebuah identitas. Nah, di fase ini itu akan terjadi sebuah perubahan. Dari hanya sekedar menghormati tokoh, ya, ini menjadi sebuah bagian dari sebuah identitas kelompok. Oke? Kemudian fase ketiga. Setelah terbentuk sebuah identitas kelompok yang disebut dengan kelompok muhibin tadi, ya, maka akan melahirkan sebuah loyalitas. Ini yang penting terhadap riset yang saya sampaikan kemarin. Sebanyak 2.302 komentar dari 24 dataset, ya, video-video ataupun narasi daripada pihak Ba'alawi, kan. Ketika identitas itu sudah terbentuk, ya, melahirkan sebuah loyalitas, maka yang dibela itu nggak hanya selalu argumen, tapi yang dibela itu adalah kelompok. Makanya saya membentuk dan menemukan sebuah pola, loyalitas itu lebih besar dari sebuah argumen. Akibatnya apa?
kritik terhadap nasab habaib, kritik terhadap Ba'alawi, itu diterjemahkan menjadi serangan terhadap Habib. Padahal secara akademik belum tentu juga. Ini kita bicara antara loyalitas dengan akademik. Maka nggak heran mereka melabelin siapapun ya yang mendukung protesis keimat itu akan disebut sebagai kelompok pembenci habaib. Ini sudah menjadi sebuah identitas yang melahirkan sebuah loyalitas. Kemudian fase keempat, ketika sudah membentuk sebuah identitas dan loyalitas, maka kritik nasab ini menjadi sebuah kritik identitas. Ya. Ini mungkin ya kalau dalam dataset yang saya temukan, ini yang paling penting. Dalam logika akademik, ini kita bilang akademik loh ya, kritik nasab itu bukan berarti benci Habib loh. Tapi dalam logika identitas ya, yang mereka terjemahkan di kepala mereka, karena kemampuan pola pikir mereka juga sangat rendah ya, kritik nasab itu mengganggu kehormatan Habib dan kemudian disebut benci Habib. Jadi dalam pola akademik harusnya diterjemahkan juga dalam istilah akademik. Tapi bagi mereka, pola akademik itu akan membuka sebuah logika identitas. Apa yang dikritik nasab versi akademik itu akan dianggap menjadi sebuah ancaman, akan mengganggu kehormatan Habib, sehingga label kepada protesis keimat menjadi labelnya pembenci Habib. Dari dulu begal nasab, kemudian sekarang narasi berubah menjadi pembenci habaib, entah besok, lusa, ataupun bulan depan, ataupun tahun depan itu apa narasinya. Itu kan beda lagi. Yang jelas sudah jauh dari garis akademik. Maka muncul framing ya, benci Habib, anti Ahlul Bait, sebut Wahabi, pemecah umat, dan seterusnya. Dan pola ini banyak saya temukan di dalam narasi-narasi dari pendukung Roba Alawi. Yang terakhir, fase yang kelima, gitu kan, kenapa narasinya bergeser? Yang awal isunya adalah apakah nasab Habib itu valid, kemudian berubah menjadi apakah orang mencintai Habib, lalu berubah lagi menjadi apakah orang-orang yang mendukung tesis itu membenci keturunan Nabi. Inilah yang dalam analisis disebut dengan pergeseran arena konflik dari data, kemudian genealogi, dan verifikasi yang seharusnya itu menjadi sebuah kerangka akademik, berubah menjadi cinta Habib, kemudian kehormatan, dan emosi. Nah, ini kalau kita terjemahkan di dalam pemikiran dan logikanya kita. Dan kesimpulan yang bisa saya sampaikan hari ini, muncul sebuah hipotesis besar yang menurut saya itu patut untuk bisa diuji. Kalau seluruh temuan-temuan saya ini disatukan menjadi satu, maka kemungkinan besar yang terjadi itu adalah di mana tahap awal nasab itu menghasilkan status, kemudian tahap kedua status menghasilkan muhibin, tahap ketiga muhibin menghasilkan loyalitas, tahap keempat loyalitas menghasilkan sebuah amplifier narasi, dan tahap kelima amplifier itu mempertahankan sebuah identitas kelompok. Ya, dan kenapa kita nggak heran energi pembelaannya besar sekali. Kalau hipotesis saya sampaikan itu benar, maka yang dipertaruhkan itu bukan hanya apakah silsilah Habib itu benar atau salah, apakah nasabnya bagus sahih atau enggak, tapi juga kehormatan kelompok, identitas komunitas, kemudian modal simbolik, otoritas sosial, dan legitimasi dakwah. Semakin banyak hal yang dianggap ikut dipertaruhkan, semakin besar pula energi yang muncul untuk mempertahankan. Demikian dari saya. Terima kasih.